Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video ini, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan 5 tips cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Karena pada saat ini dan kondisi yang masih pandemi, maka pembelajaran dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah. Oke, langsung saja ke tips cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Dimohon adik-adik menyimak dan mendengarkan ya. Oke, langsung saja ke tips yang pertama. Patuhi jadwal dan kelola waktu dengan baik. Ikuti jadwal pelajaran yang sudah dibuat oleh sekolah, agar adik-adik tidak ketinggalan jadwal, supaya adik-adik ingat, oh iya hari ini tuh ada pelajaran agama, oh iya hari itu ada pelajaran matematika dan lain sebagainya. Jadi adik-adik ingat terkait tentang jadwal pelajaran. Kemudian atur waktu belajar kamu dengan baik. Artinya adik-adik jangan mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu, serta tanamkan niat dengan sungguh-sungguh. Jika belajar adik-adik tidak bersungguh-sungguh, yang ada malah pikiran adik-adik melayang kemana-mana, memikirkan makanan lah, memikirkan main lah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang bersungguh-sungguh. Oke adik-adik, tips yang kedua, carilah ruangan yang nyaman. Jikalau kita belajar, tidak mungkin kalau adik-adik lakukan di jalan raya, ataupun adik-adik sedang makan. Gak mungkin kan adik-adik belajar. Jadi cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman senyaman mungkin dan tidak terlalu banyak gangguan, agar adik-adik bisa lebih fokus dan berkonsentrasi dalam belajar. Nah, caranya gimana Pak? Nah, adik-adik bisa mencari tempat seperti di sudut rumah, di kamar, di ruangan tamu, atau di ruangan lainnya. Jika perlu, ruangan-ruangan yang adik-adik gunakan bisa didekor seperti meja belajar dan lain sebagainya dengan sekreatif mungkin, agar menambah semangat belajar adik-adik. Tapi ingat ya, izin dulu kepada orang tua kalau mau mendekorasi ruangan dan meja belajarnya. Tips yang ketiga, siapkan perangkat yang dibutuhkan dan selalu mengecek tugas sekolah. Artinya adik-adik harus selalu siap, seperti menyiapkan alat tulis, pensil, penghapus, pulpen, kemudian buku bahan ajar, buku paket, dan buku sumber-sumber lainnya, agar hasil yang diraih itu maksimal. Serta adik-adik harus fokus belajar menyimak perkataan, mendengarkan, mencatat, dan lain sebagainya, dan selalu mengecek tugas. Bila perlu, catat tugas-tugas di buku tulis adik-adik atau di HP dan lain-lain, agar tidak lupa. Ingat ya adik-adik, kalian bukan sedang liburan, tetapi kalian sedang belajar, oke? Harus semangat. Tips yang keempat, berkomunikasi dengan guru, teman, dan orang tua kalian.
Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakanlah kepada gurumu atau kepada orang tuamu atau kepada temanmu, sehingga adik-adik menjadi aktif bertanya dan aktif ditanya. Serta jangan takut dan jangan malu, mereka pasti akan membantu. Kemudian tips yang kelima, minta pendampingan. Ke siapa, Pak? Bisa ke orang tua, karena orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman-teman kalian. Kalian bisa bertanya kepada pendamping kalian, baik itu orang tua atau saudara, supaya adik-adik makin rajin dan semangat belajar. Eits, tapi ingat, harus jujur ya. Jangan dikasih tahu, apalagi jawabannya disalin oleh adik-adik. Tidak boleh ya. Dan yang terakhir, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Nah, itulah adik-adik 5 tips cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Adik-adik dapat menerapkan 5 tips ini supaya belajar adik-adik lebih efektif di masa pandemi ini. Ingat, tidak ada sesuatu pun yang akan kamu dapatkan secara instan, karena semua hal yang baik ada proses dan pengorbanannya. Cukup sekian materi pada hari ini ya adik-adik. Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik dan mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk adik-adik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari